Halo Sobat Klik Kami, kembali lagi bersama saya Michelle dari Ini Talk nih, talk show dari Klik Kami. Untuk episode kali ini kita akan membahas tentang topik yang relevan di masyarakat ya, yaitu beberapa penipuan yang terjadi dalam pinjaman daring. Aku nggak sendiri ya, aku tetap ditemenin sama Kak Erin. Halo Kak. Halo Kak Misen. Halo Kak, untuk Terima kasih sudah kembali ya Kak Misen. ya, apa kabarnya Kak Erin? Alhamdulillah sehat kan. Alhamdulillah aku juga sehat Kak. Kita jadi flashback ya Kak. Iya nih, ternyata saya sekarang langganan ya. Iya, karena untuk pinjaman ini aku ngelihat Kak Erin itu bukan meskipun bukan ahli ya, tapi aku ngelihat Kak Erin itu cukup berpengalaman untuk di bidang fintech ini ya Kak. Terima kasih Kak Misen. Ya mudah-mudahan dari pengetahuan yang saya dapat, terus kayak informasi-informasi yang saya ketahui semoga bermanfaat juga untuk masyarakat di Indonesia di sini. Baik Kak Erin, di episode kali ini itu kita akan membahas tentang beberapa penipuan yang terjadi di pinjaman daring Kak. Apalagi sekarang kan marak banget ya pinjol ilegal gitu Kak. Sebenarnya menurut Kak Erin ini seberapa serius sih masalah ini? Sebenarnya sih kalau menurut saya dan pengalaman pribadi itu sangat serius masalahnya karena banyak banget oknum-oknum dari pinjaman online ilegal itu yang menawarkan pinjaman dengan prosesnya mudah. Terus kayak pencairannya cepat, tapi dia memberikan suku bunga yang sangat tinggi. Oh iya. Nah, selain itu juga ada dalam proses penagihan pinjamannya juga di luar di luar hukum ya, di luar gitu. hukum. Jadi mereka kayak yang mengintimidasi si korban, terus itu juga sangat merugikan kepada korban itu dalam segi finansial dan juga psikologisnya. Jadi ini tuh modusnya lebih ke penipuan ya Kak ya, bukan hanya berbunga tinggi. Betul. Mungkin disebut penipuan mungkin bisa jadi ke oknum penipuan ya, karena kan dari awal ditawarkan kayak prosesnya mudah, prosesnya cepat, terus dari sana itu kalau pinjaman online ilegal itu dia tidak transparan dalam suku bunga dari awal pinjaman. Jadi kita nggak bisa tahu nih suku bunganya berapa gitu dari awal. Jadi kita kayak pinjem tanpa mengetahui suku bunganya itu berapa. Jadi banyak orang nih Kak, banyak nasabah kita yang mengaku dapat tawaran dari SMS, dari WhatsApp Kak. Menurut Kakak, bagaimana sih cara praktik dari pinjol ilegal ini? Biasanya itu kalau dari pinjaman online ilegal itu dia biasanya tiba-tiba mentransferkan uang. Tiba-tiba ada dana masuk nih ke si korban. Baik. Nah, setelah datanya masuk, si korban baru dihubungin bahwa dana itu harus dikembalikan beserta bunganya yang sangat tinggi. Setiba-tiba itu? Iya, biasanya setiba-tiba. Jadi kan biasanya kita suka ada terima nih ada pesan dari nomor yang bingung dong ya gitu kan, kita pengen klik aja gitu kan. Kita klik, tahunya kan itu pas kita klik dia tuh sudah merecord ke ponsel kita gitu. Jadi kita cuma kayak ngeklik kok perasaan gak ngajuin, tapi tiba-tiba ada uang masuk gitu. Berarti mereka juga dapat informasi rekeningnya ya Kak? Iya, betul sekali. Makanya itu harus teliti, harus hati-hati di saat kita menerima pesan dari orang yang tidak dikenal. Baik. Itu sih terdengar menggiurkan ya kalau orang yang lagi butuh dana ya Kak. Nah, itu gimana sih Kak cara kerjanya, kok bisa tiba-tiba klik link terus langsung ke transfer uangnya? Nah, mungkin justru dari situlah yang menggiurkan untuk masyarakat itu. Kan di situ kayak dari si oknumnya itu kita kayak kasih iklan terus di media sosial kan, sama SMS juga ya? SMS, broadcast, SMS, WhatsApp gitu kan. Jadi kayak kita kan kalau sering-sering terima itu jadi kita kayak ke distract kan. Wah, pinjaman ini coba klik gitu. Nah, itu juga salah satu kesalahan atau hal-hal yang harus kita hindari untuk biar tidak menjadi korban dari pinjaman online ilegal itu. Baik. Apa sih Kak ciri-ciri pesan dari oknum pinjaman ilegal ini? Mungkin untuk ciri-cirinya itu kalau menurut saya gitu ya. Jadi si oknum pinjaman online ilegal itu dia kayak mengirimkan pesan broadcast, ajukan pinjaman di sini, klik di link di bawah ini tanpa
cantumkan legalitas dari perusahaannya gitu. Terus tidak aplikasinya tidak ada di Play Store. Terus kayak legalitas perusahaannya tidak ada. Jadi buruan penawaran terbatas gitu ya ciri-ciri bisa pesannya. kayak gitu, kayak, "Oh, ada promo nih hari ini," gitu. "Klik link di bawah ini, ajukan pinjaman, bisa cair dalam beberapa menit." Berarti kalau kita dapat pesan seperti itu kayak penawaran terbatas, linknya di bawah, jangan diklik ya kalau kita dapat WhatsApp atau pesan seperti itu. Ya, betul banget Kak Michelle. Jadi kalau misalnya kita dapat pesan atau WhatsApp dari orang yang tidak dikenal, apalagi dalam berupa link, berupa SMS atau kata-kata yang menggiurkan, itu sebaiknya jangan dibuka dan abaikan saja. Baiklah Kak Erin kalau begitu. Ternyata Kak Erin nggak sendirian loh. Kita juga mengundang tamu yang pernah kita undang gitu kemarin. Tebak Kak siapa? Siapa Kak Michelle? Kita panggilkan dulu ya, Kak Deborah. Silakan. Halo Kak Deborah. Apa kabar? Baik Kak Michelle. Baik. Lagi ya Mbak Deborah. Jadi kenapa kita Aku mengundang nggak tahu lagi? loh kalau dia datang juga. Iya karena kita itu mengundang dia, ternyata dia itu punya pengalaman juga Kak tentang beberapa modus ini ya Kak Deborah. Boleh dong Kak ceritain gimana itu? Jadi awalnya itu memang itu dasarnya adalah kesalahan saya, kelalaian saya. Saya coba cari-cari akun yang berkaitan dengan pinjol tersebut atau pinjaman online tersebut. Ternyata saat saya DM, balasannya itu seperti meyakinkan saya untuk informasi tersebut valid itu. Oh ini kakak case-nya mau bayar gitu ya? Oh mau bayar tagihan. Mau bayar. Kemudian karena waktu saya lihat di aplikasi itu VA-nya nggak sama-sama akun bank saya. Oh. Dan juga pada saat itu saya bukan menghindari ya, nggak mau kena admin ceritanya. Nggak mau kena admin, akhirnya saya coba tanya di DM, ada nggak akun bank yang saya punya ini? Iya. Ternyata mereka balas, infonya itu ada. Ya udah, mereka kasih nomor virtual account, saya nggak ada rasa curiga. Kasih langsung di DM itu? Oh iya. Saya coba lakukan pembayaran, ternyata pembayaran itu nggak masuk ke aplikasi. Oh di aplikasi tidak ada status berhasil? Status berubah sama sekali. Dan saya baru sadar setelah saya refresh, itu nggak tercatat di aplikasi, tidak ada perubahan. Saya chat lagi, mereka langsung slow respon. Oh Gitu. Tapi saat itu Kak Deborah yakin ya kalau kakak menghubungi akun resmi? Pada saat itu yakin karena yang bikin saya yakin dari foto profil, dari namanya juga hampir sama. Dan sudah, jadi saya tidak ada rasa curiga buat Maka itu oknum betul. Kapan Kak Deborah tuh mulai sadar kalau ternyata wah gue kena scam nih gitu? Sadarnya itu ya pada saat melihat di aplikasi nggak ada perubahan. Jadi pembayarannya itu nggak berubah di aplikasi, Nggak ada perubahan, tagihan betul. gitu ya. Tagihannya masih tertera. Terus pada saat saya cari tahu di aplikasi ternyata tidak ada kode, Tidak ada kode. pembayaran sesuai dengan yang saya bayar. Baik, berarti Kak Deborah ini melakukan transaksi di luar aplikasi gitu ya. Karena tadinya pengen hemat admin malah jadi boncos ya kan. Maaf ya Kak, aku dengarnya bener-bener kayak aku ngerasain banget kayak kesel sama diri sendiri gitu ya Kak. Tapi gimana lagi, kita kan nggak bisa menyalahkan ya Kak. Iya, aku ada rasa keselnya, rugi secara finansial sudah pasti. Tapi kembali lagi ya, ini ada kelalaian di diri saya sendiri. Saya salah, tidak aware sebelum melakukan transaksi, tidak dilihat terlebih dahulu. Ya, jadi saya agak trauma. Tapi setelah itu udah move on dong ya Kak Deborah sekarang. Sudah lebih bisa menerima, kemudian agak sedikit lebih sangat memperhatikan setiap transaksi yang saya lakukan. Baik Kak Deborah, makasih ya Kak untuk menceritakan kronologinya. Nah, menurut Kak Erin apa sih tanggapannya? Mungkin kalau pendapat dari saya pribadi atas masalah yang Mbak Deborah alamin, mungkin kalau dari saya itu dikumpulkan, didokumentasikan untuk bukti-buktinya, seperti dari bukti chatnya, bukti pembayarannya juga, Pembayaran. kayak mutasi rekeningnya gitu, dan mungkin bisa disampaikan ke
pihak terkait. Apakah saat itu Kak Deborah melakukan itu atau udah aja gitu Kak? Sudah mencoba untuk menyampaikan itu, tapi kembali lagi ya, itu kesalahan dari diri kita sendiri. Jadi ya sudah, mau tidak mau saya akan melakukan pembayaran. Jadi udah double ya, double bayaran ya, karena itu kayak kelalaian yang tidak kita sadari. Oh iya. Berarti ini itu modusnya beda ya Kak dengan yang tadi kita bahas. Jadi dia ini mengatasnamakan akun tersebut nih Kak, modusnya itu. Itu menurut Kakak bagaimana praktiknya? Mungkin ya itu juga salah satu modusnya dari pinjaman ilegal. Jadi mereka itu kayak sengaja membuat nama aplikasi atau sosial Akun. media, akun sosial media, terus kayak nama aplikasi pinjamannya juga mirip-mirip nih sama pinjaman-pinjaman yang sudah legal gitu, atau pinjaman yang sudah terdaftar di otoritas jasa keuangan. Itu kayak mirip-mirip, kayak cuma beda dari beberapa kata, beberapa huruf, kayak spasi, tanda baca, kayak gitu. Sama huruf kecil, huruf besarnya juga ya? Besar. Besarnya, kecilnya, kayak yang pakai spasi sama yang nggak pakai spasi, itu juga jadi hal kecil yang kadang nggak diperhatikan sama masyarakat Indonesia sini. Baik. Jadi beberapa masyarakat juga ya bisa dibilang tertipu ya karena mengira itu tuh legal dan akun resmi. Sebenarnya Mbak Erin sama Kanisa itu kenapa aku ketipu pada saat itu, karena aku nggak mau telat ya. Jadi kayak tergesa-gesa gitu, terburu-buru ingin cepat melakukan pembayaran, kemudian langsung beli. Dan itu benar kata Mbak Erin, terkecohnya tuh aku sama nama akun, karena beda-beda tipis. Iya. Entah dari simbol atau spasi gitu. Foto profilnya juga sama berarti. Mungkin kalau berdasarkannya dari Mbak Deborah alamin, dari situlah gitu kan oknum atau kesempatan atau peluang dari oknum yang mengatasnamakan pinjaman legal. Jadi kayak membuat akun palsunya gitu kan, terus kayak di aplikasinya juga mereka dibuat mirip gitu, kayak misalnya nih, mohon maaf ya, kayak Klik Kami misalnya, kita mengatasnamakan Klik Kami, karena Klik Kami sudah terdaftar dan berizin di OJK, udah jelas untuk legalitas perusahaannya, Betul. alamat kantornya, office-nya sudah tertera, website-nya juga resmi gitu. Tiba-tiba kan ada oknum-oknum yang mau mengakses Klik Kami Di akun sosial media itu ya. sosial medianya gitu kan. Terus untuk penamaan aplikasi ilegalnya mungkin bisa aja gitu kan, kayak Klik Kami punya kita yang resmi itu dia klik spasi kami. Bisa aja kan kalau untuk yang oknum ini tuh dia kayak menggunakan Klik Kami tanpa spasi atau enggak dari huruf besar kecilnya dibedain. Yang lebih sering itu, aku izin nambahin ya, yang lebih sering itu adalah di layanan pelanggan sih. Layanan pelanggan CS. Yang customer yang mengatasnamakan tuh banyak sekali. Banyak. itu disebarnya di mana itu Kak? Itu biasanya informasinya ada di sosial media. Tapi biasanya kalau kita detail, teliti sebelum bertanya di chat itu, kita akan bisa membedakan dari awal percakapan sebenarnya ya. Itu tuh aku baru sadari setelah aku membedakan antara pinjol yang mengatasnamakan dengan pinjol yang resmi. Ternyata tuh dari percakapannya itu terlihat mereka Perbedaan. itu formal atau memang oknum. Itu sebenarnya terlihat. Maksudnya Iya. mereka itu formal atau informal cara menjawabnya, yang ini yang ilegal. Sebenarnya ya, kalau yang biasanya kalau CS itu setahu saya kalau benar resmi itu formal bahasanya. Terus kemudian untuk cara bicaranya pun sebenarnya sudah terlihat kalau kita benar-benar teliti. Tapi itu kayak hal kecil yang jarang diperhatikan oleh masyarakat Indonesia gitu kan, kayak ya udah yang penting udah membukuikan sama servisnya, nggak perhatiin nih katanya formal atau enggak, yang penting kita udah direspon, sudah dilayani gitu kan. Padahal yang harus diperhatikan tuh kayak dalam pembahasannya, dalam kayak kata-katanya gitu kan, mereka kayak kita tuh melayaninya tuh seperti apa. Baik. Karena sekarang memang di kalangan Gen Z nih ya, yang formal-formal tuh menurut mereka nggak asik. Jadi mungkin korbannya itu Gen Z yang dimana mengira ini adminnya asik nih, jadi nggak formal-formal banget. Bisa sih kan mau ngikutin zaman sekarang seperti itu ya. Tapi sebenarnya itu kayak
hal-hal yang harus sangat diperhatikan. Iya, betul. Udah Kelihatannya sepele ya. karena kan Iya. kayak pinjaman resmi sama yang gak resmi itu sebenarnya bisa pembedanya dari yang salah satunya dari seperti dari Kak Deborah, seperti dari pelayanan customer Pelayanannya. service-nya, apalagi di dalam yang bagian penagihannya itu Penagihannya. pasti jelas dan terlihat berbeda gitu. Yang iya. resmi mungkin dia menggunakan bahasa atau tata cara yang baik, Baik. yang bagus, yang sopan, gak yang mengintimidasi korban. Sedangkan kalau yang ilegal itu yang tidak resmi itu pasti kayak pembahasannya tuh mengintimidasi, Buru-buru kan. gitu ya. Iya, terus Benar kayak sekarang. ada ancaman, terus kayak ancaman mau menyebarkan data pribadi atau menyebarkan informasi-informasi kita yang menurut ini seharusnya itu nggak perlu. Berarti kerugiannya bukan tentang soal uang aja ya Kak ini? Mungkin iya Kak Michelle, karena kan kalau udah terkena sama oknum penipuan dan juga pinjaman online ilegal itu pasti yang terkena itu bukan masalah finansial aja, psikologis kita juga kena gitu kan, kayak mental kita juga kena. Karena kan mental kalau yang- sih ya. karena kalau yang pinjaman online ilegal itu kan penagihannya juga gila-gilaan ya, kayak mengintimidasi, kayak mau penyebaran data Penyebaran pribadi data. kita juga, foto-foto kita gitu. Ada nggak sih Kak tipsnya untuk penerapan menghindari pinjaman ilegal atau modus penipuan yang mengatasnamakan akun asli gitu kepada masyarakat? Mungkin untuk saran dari aku sih ada beberapa hal aja ya. Ini aku juga gak tahu kurang lebihnya, dimohon maafkan ya teman-teman. Mungkin salah satunya jangan mudah tergiur. Jangan mudah tergiur. Jangan mudah tergiur dengan pinjaman yang mau promosikan bahwa pinjaman cepat, pinjaman mudah. Ya walaupun semua pinjaman online itu sebenarnya sangat mudah dan cepat. Tapi kita kayak harus lebih teliti lagi gitu kan. Terus kayak kita harus cek nih pinjaman ini tuh dia ada aplikasinya atau enggak. Terus ada aplikasinya, terus kita cek juga di bawahnya itu kan ada tertera, ada logo otoritas OJK. jasa keuangannya. Nah, kalau ada aplikasi pinjaman yang udah tertera otoritas jasa keuangan, otomatis itu udah resmi, Udah resmi. udah legal gitu kan. Lalu ketiganya itu kita bisa cek untuk legalitas perusahaannya. Aplikasi A nih gitu, dia di bawah PT apa? Iya. PT apa? Punya PT-nya sih harus diperiksa. Harusnya ada nama PT-nya, udah gitu kan tertera nih, ada alamat office-nya, office-nya di mana, terus ada alamat website yang resminya juga. Gitu. Nah, untuk membedakan Kak antara pinjaman yang legal sama yang legal lewat SMS atau WhatsApp-nya itu bagaimana? Kalau setahu aku pribadi, karena sampai saat ini aku juga masih mengalami broadcast SMS gitu kan, dari pinjaman entah itu ilegal, entah itu legal. Tapi menurut aku pribadi itu untuk pembedanya itu biasanya kalau yang udah pinjaman legal itu dia sudah tertera nama aplikasinya. Klik kami. Iya, dari Klik Kami ini ngasih broadcast SMS ke customer atau masyarakat Indonesia. Terus itu tertera nih aplikasi Klik Kami, kemudian ada linknya, atau enggak kayak download aja di aplikasi Play Store atau App Store kayak gitu kan. Mungkin untuk tambahannya juga kita pinjam sesuai kemampuan gitu kan, pinjamkan sesuai kemampuan kita, sesuai kebutuhan kita juga gitu. Nah, kalau dari Kak Deborah, ada hal yang perlu disampaikan nggak untuk pembelajaran masyarakat di rumah atau sobat di rumah? Kalau aku sih berharapnya semoga kejadian ini nggak terulang buat masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia. Di Malaysia gimana? Semuanya. Mohon berhati-hati dengan oknum yang mengatasnamakan pinjaman online. Kemudian jangan terburu-buru, pastikan lagi transaksinya sebelum dilanjutkan ke tahap oke itu atau masukkan PIN, itu dicek lagi atas nama resmi atau bukan. Iya, pinjaman daring atau bukan gitu ya. Lihat lagi aplikasinya. Setelah sudah dipastikan benar, barulah dilakukan transaksi itu. Baik, terima kasih ya. Jadi pembelajaran untuk kita semua ya Kak. Gak apa-apa, itu kalau gondok udah pasti ya, karena kayak aduh kok gue bego banget gitu. Ada pesan kayak gitu gak Kak? Iya, menyalahkan diri sendiri, misalkan oleh suami. Misalkan oleh suami. Dan jadi double bayar.
nggak bayar ya, itu sih yang bikin ruginya. Itu sih, jadi lebih harus hati-hati lagi. Baik, terima kasih ya Kak Erin sama Kak Sama-sama. Deborah sudah Sama-sama. menemani talk show saya hari ini ngobrolnya. Semoga masyarakat Indonesia tidak bosan ya dengan kehadiran saya. Nggak akan bosen dong karena seru Semoga- kan ngobrol sama semoga mereka. bermanfaat aja sih Amin. intinya ke sana, semoga bermanfaat, berfaedah, itu aja. Baik, terima kasih. Saya Michelle, Saya Elin. Saya Deborah. pamit undur diri dari Ini Talk Me, talk show klik kami.